Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita masuki halaman yang berapa? 343, ya kan? 343. Masih seputar apa? Qur'ah. Pantunnya dalam Al-Qawaidul Fiqhiyah, apa pantunnya yang sudah kita hafal? Yang sudah kita lewati masalah Qur'an, masalah undian ini. Apa? Apa yang keras? Wal Qur'atu wa tustakmaltu. Apa? Na'am. Wa tustakmal Qur'atu 'indal mubhami au min al-hukmi au la tatazahumi. Sebutkan dalam Qawaidul Fiqhiyah itu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi digunakan Qur'an itu ketika apa? Ketika tazahum, penuh, enggak bisa dibedakan. Nah, barakallahu fikum yang ada atau ketika apa? Sama-sama keutamaannya sama sehingga harus dipilih salah satu, maka kalau tidak bisa ditempuh, tidak bisa dikuatkan dengan Qur'an. Qala al-mu'allif asbahullah wa qad dzakara Ibnu Rajab rahimahullah taala qaidatul Qur'an halaman 343 bagian bawah tengah itu. Wa qad dzakara Ibnu Rajab rahimahullah taala qaidatul Qur'an min awal fiqhi ila akhiri fi akhir kitabil qawaid ala wajhin la takadu tajiduha majmu'atan fi kitabin akhar. Masyaallah, perhatikan baik-baik. Sungguh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala menyebutkan di dalam awal kitab beliau mengenai Qur'an atau undian ini, mengenai Qur'an atau undian ini, barakallahu fiik, yang hampir-hampir kamu tidak menjumpai di kumpulan kitab yang lain. Paham ya? Barakallahu fiik. Mas'alatun, kita ada permasalahannya, man syaraka akhar fi habbin. Bukan hubbin ya. Orang berserikat dengan orang lain dalam masalah biji-bijian. Fakana nisfahu fi suq liyuba'. Fakana nisfuhu fi suq liyuba'. Maka separuhnya, setengahnya itu untuk dijual di pasar. Wal akhar fil mazra'ah, satunya di mazra'ah. Mana mazra'ah? Kebun. Fahal lisyarikaini ijra'ul Qur'ah ala ma fi suq. Sekarang apakah perlu? Perhatikan ya. Apakah perlu dua orang yang berserikat tadi, dua orang yang transaksi tadi, apakah perlu melakukan Qur'ah undian untuk barang yang dijual di pasar? Paham belum? Jadi yang setengahnya itu mau dijual di pasar. Kemudian yang satunya yang satunya di kebun. Paham ya? Nah, dua orang yang berserikat ini perlu enggak melakukan Qur'an untuk yang dijual di pasar tadi itu? Li'anna sahibaha sayuwaffar 'ala nafsihi ma'unah. Dikarenakan pemiliknya itu akan apa? Akan mendapatkan bagian sempurna. Naqul hab alladhi fil mazra'ah ila as-suq, yaitu akan memindahkan biji-bijian yang ada di kebun ke pasar. Bagaimana? Wal jawab annaqul, jawabannya la yajuz liqtira' ala hadza, enggak boleh. Di sini enggak boleh melakukan Qur'an. Tidak boleh melakukan Qur'an atau undian di sini. Barakallahu fiik, tidak boleh melakukan Qur'an atau undian di sini. Kenapa kita lihat sini? Walakin intaradaya, kalau seandainya dua-duanya ridha, falitanazal ahaduhuma lil akhar bila Qur'an. Cukup salah satu dan keduanya tanazul, mengalah tanpa harus di Qur'an, tanpa harus diundi. Paham ya? Karena apa? Karena di sini barakallahu fiik sudah dijelaskan bagiannya. Sehingga kalau sudah dijelaskan bagiannya, enggak perlu diundi lagi. Paham ya? Diundi itu kalau belum jelas. Kalau belum jelas bagiannya mungkin barakallahu fiikum, mungkin taruhlah kalau sudah jelas itu 40%, 60%-nya udah enggak usah diundi gitu loh. Tapi kalau sama-sama belum jelas 50-50 kan belum jelas yang mana gitu, yang milih yang mana. Ribut bingung mana yang mana, antum yang mana misalkan baru diundi. Kan sama-sama 50-nya, keluar pun juga 50 juga kan itu. Mas'alatun ma hukmu ijra'il insan al-Qur'an li nafsihi idza taraddada fi amrin ba'da salatihi istikharah. Perhatikan baik-baik ini. Apa hukumnya seseorang yang melakukan Qur'an itu mengundi untuk dirinya? Ngundinya buat orang lain, untuk dirinya. Berangkat enggak? Jadi enggak? Berangkat enggak? Jadi enggak? Padahal hari Sabtu itu. Hari Sabtu biasanya ngapain? Ngapain hari Sabtu biasanya? Orang-orang kerja itu bayaran, paham ya? Bayarannya ini
Dia mau berangkat kan diundi sendiri. Wah, ini berangkat enggak? Berangkat enggak? Berangkat enggak? Paham yang ngundinya pakai apa ngundinya? Pakai kertas. Kertas putih itu dirobek dua, berangkat enggak, satunya kosong, 3 berarti. Dililit-lilit gini. Sendiri dia, pakai tangan gini. Nah, keluar buka. Berangkat. Nah, itu enggak boleh. Karena menentukan nasibnya dengan apa? Selain Allah taala. Paham belum? Walaupun kelihatan sepele. Hati-hati ya. Diginiin keluar, wah enggak ada tulisannya, diulang lagi. Paham ya? Ini keluar ternyata enggak berangkat, padahal mau gajian. Allah musta'an. Enggak boleh itu ya, namanya termasuk apa? Termasuk menentukan nasib dengan selain Allah taala, enggak diperbolehkan. Berangkat bismillah itu ya. Kita lihat sini. Ma hukum ijra'il insan, apakah diperbolehkan? Apa hukumnya seorang melakukan qur'ah undian linafsihi untuk dirinya idza taraddada fi amrin, apabila dia bimbang dari satu perkara setelah salat istikharah. Sudah salat istikharah masih bimbang. Ada 2 pilihan, seorang laki-laki mau melamar wanita. Satunya sunniyah salafiyah, satunya barakallahu fikum masih awam tapi mau ngaji. Paham ya? Nah, masih awam tapi mau ngaji. Nah, bingung dia, pilih yang mana nih? Kalau seperti ini enggak usah bingung lagi, jelas milih yang sunniyah salafiyah. Paham ya? Bingung itu kalau dua-duanya sama gitu loh. Sama-sama sunniyah salafiyah, si A sama si B, nah 2 orang bingung milih yang mana itu. Satunya putrinya Pak Mahmud, satunya putrinya Pak Humaid. Bingung dia milih yang mana. Satunya hafal Al-Qur'an juga. Bingung ya, istikharah. Nah, setelah istikharah ternyata masih bingung lagi. Qur'an dia. Ingin Qur'an gini. Nah, keluar putrinya Pak Mahmud. Enggak boleh. Paham belum ini? Jadi menentukan dengan cara Qur'an mengundi diri sendiri itu enggak perlu. Cukup salat istikharah tadi itu, enggak perlu diundi lagi. Paham ya? Nah, ini ingat, salat istikharah itu dilakukan kapan sih? Kalau apa? Kalau bimbang dalam suatu perkara, 2 perkara yang sama-sama baiknya, yang sama-sama tidak bisa, barakallahu fikum, dibedakan di situ. Tapi kalau sudah terbedakan ya jelas enggak perlu salat istikharah lagi, harus milih gitu loh. Contohnya ada 2 pekerjaan. Satunya kerjanya apa? Menjadi apa? Juragan cilok. Satunya menjadi apa? Tukang parkir bank. Gajinya yang tukang parkir bank ini besar, sepekan 5 miliar. Karena banknya bank luar biasa ya, Bang. Wah, nah satunya ini yang juragan cilok ini, sepekannya cuman 100 juta. Wah, bimbang dia. Ini enggak perlu bimbang lagi, lebih milih juragan cilok ini. Kenapa? Karena yang ini kan ta'awun dengan perkara riba loh. Tukang parkirnya ini ya. Walaupun tukang parkir bank itu. Wah, yang seperti itu enggak perlu istikharah, langsung milih. Paham belum? Istikharah itu digunakan ketika bingung bimbang dalam suatu perkara, 2 perkara yang sama-sama baiknya itu. Paham maksudnya ya? Kita lihat lagi sini. Fa yajril qur'ah kama yaf'al ba'd bi kitabatin ma taraddada fihi fil awraq. Maka dia langsung melakukan undian sebagaimana lakukan sebagian mereka dengan tulisan yang ditulis di situ perkara yang dia bimbang dalam kertas tulis. Tsumma yakhtar minha, kemudian dia memilih. Al-jawab an naqul hadza min babil istiqsam bil azlam. Ini termasuk bentuk istiqsam bil azlam, bersumpah menentukan nasibnya dengan apa? Azlam, dengan patung atau yang semisalnya. Alatina Allah anha wa inna ma yastakhir tsaniyah au yastashir. Bahwasanya dia kalau mau mencari solusinya istikharah untuk yang kedua kali atau minta isyarat kepada orang yang berilmu. Bukan dengan cara tadi itu. Paham belum? Jadi kalau menentukan nasibnya dengan tanah atau yang semisalnya untuk pribadi enggak diperbolehkan. Paham ya? Tapi kalau untuk qur'ah tadi, untuk mengundi tidak masalah. Sallallahu assalamatu alafiyah walhamdulillahirabbil alamin. Ada punya berikutnya insyaallah itu perkara yang sudah antum lewati juga. Kaidah yang sering muncul apa itu? Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Barang siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka justru dia dihukum apa? Dihukum untuk diharamkan mendapatkan sesuatu tersebut. Kalau orang tua meninggal, biasanya anak dapat warisan enggak, Muhammad Ridho? Tapi dia buru-buru, pengen segera dapat warisan. Bapaknya diracun. Paham ya? Nah, dibikinkan apa? Baygon campur gudrek, dioplos itu campur sprit lagi. Kemudian dikasihkan bapaknya, diminum, mati bapaknya, malah dia enggak dapat warisan. Karena buru-buru, belum waktunya. Kalau mau dapat warisan, menunggu dulu biar meninggal dunia. Tapi dia dengan cara apa? Haram tadi itu. Sudah kita lewati pembahasannya, nanti kita lewatin lagi. Walhamdulillahirabbil alamin.